Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Saya Nida Nur Adianti selaku moderator dari kelompok 1 MN22I. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Silakan kepada rekan-rekan untuk memulai presentasinya. Slide kedua akan dibacakan oleh Fitri. Saya Fitri Komalasari akan menjelaskan sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Official Assessment System. Menghitung pajak sendiri atau MPS UU nomor 8 tahun 1997. Menghitung pajak orang atau MPO. PP nomor 11 tahun 1967. Sistem perpajakan ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menetapkan atau menghitung besaran pajak yang akan dibayar oleh pajak. Contoh dari sistem ini salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua ada reformasi perpajakan. Tahun pertama ini dimulai tahun 1983, yaitu pada saat dilakukannya modifikasi hukum perpajakan nasional, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dari sisi administrasi ditandai dengan perkenalan prinsip self-assessment, simplifikasi jenis dan tarif pajak, serta juga menyederhanakan proses pemungutan dan pembayaran pajak. Yang ketiga ada self-assessment system. Sistem ini memberikan wewenang kepada masyarakat selaku wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. Contohnya penerapan self-assessment system adalah pajak penghasilan PPH dan pajak pertambahan nilai PPN. Next. Official Assessment System. Yang satu ada wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhitung ada pada pihak aparat pajak. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak. Selanjutnya ada Self-Assessment System. Satu, ada wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri. Kedua, wajib pajak aktif. Yang ketiga, pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi. Selanjutnya ada withholding system. Kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhitung ada pada pihak ketiga yang bukan wajib aparat pajak. Next. Selanjutnya, saya Siti Zahra Maulidina akan menjelaskan dasar hukum, ketentuan, dan tata cara perpajakan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang pertama, wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terhutang di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh materi keuangan. Yang kedua, tata cara pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporannya, serta tata cara mengansur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengubah Pasal 1 huruf A. Yang pertama, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengubah Pasal 2 Ayat 2. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang terakhir ada Perpu Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Slide kelima akan dibacakan oleh Regina. Saya Regina Putri Olivia. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Mengatur ketentuan formal bagi salah satu yang mengacu kepada undang-undang ini adalah PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, BM, PBB, BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan PPSPP. Program Percepatan Bangunan Sanitasi Permukiman, kecuali diatur sendiri oleh undang-undang yang bersangkutan. Next. Saya Nida Nur Edianti, pokok bahasan. Yang pertama adalah NPWP dan NPPKB. Kedua, surat pemberitahuan SPT dan SSP. Ketiga, penetapan atau ketetapan pajak dan pemeriksaan. Keempat, pembukuan dan pencatatan. Kelima, penagihan, keberatan, dan banding. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaisa. Saya Kaisa Zahra. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Saya Rahmawati Rosita Asari. Pengertian pajak adalah setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan wajib mendaftarkan diri pada kantor direktoran pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Di sini pun ada persyaratan subjektif, persyaratan sesuai dengan mengenai subjek pajak dalam UU PPh OP Badan Warisan yang belum terbagi dan BUT. Dan sini pun ada persyaratan subjek, yaitu persyaratan subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Ya, Assalamualaikum. Saya Muhammad Reza. Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi dua. Yang pertama orang pribadi, mulai dari saat dilahirkan, berada atau berniat tinggal di Indonesia, berakhir saat meninggal di Indonesia untuk selamanya. Buat badan, mulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, berakhir saat dibubarkan, tidak lagi bertempat di Indonesia. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli. Baik, saya Muhammad Rafi. Subjek pajak luar negeri dapat mencakup orang pribadi dan badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap atau BUT. Dalam teks ini, subjek pajak luar negeri harus merujuk pada individu yang memiliki kewajiban pajak di luar negeri karena mereka menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. BUT adalah entitas atau struktur bisnis yang didirikan di luar negeri dan digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis atau investasi.
Pada umumnya, subjek luar negeri akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak di negara di mana BUT tersebut berada. Namun pajak yang harus dibayar juga dapat dipengaruhi oleh perjanjian pajak antara negara asal subjek pajak dan negara tempat BUT berada. Subjek pajak luar negeri akan tetap memiliki kewajiban pajak di negara asal mereka selama mereka menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Namun kewajiban pajak tersebut akan berakhir saat mereka tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Contohnya, subjek pajak luar negeri atau orang pribadi, misalkan saya adalah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat dan memiliki usaha di sana. Saya akan menjadi subjek pajak luar negeri karena saya menjalankan usaha melalui badan usaha tetap atau BUT, misalnya cabang atau kantor perwakilan di Amerika Serikat. Saya juga akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak di Amerika Serikat selain juga memenuhi kewajiban pajak di Indonesia. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Randy. Baik, saya Randy Abila. Wajib pajak NPWP terbagi dari 3, yaitu WPOP yang terdiri dari menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tidak menjalankan usaha atau PEK bebas, tapi penghasilan pada suatu badan atau PTKP. Yang ketiga, yang dikenakan pajak secara terpisah, klaim hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau wanita kawin pisah harta. Yang kedua, WP badan. Selanjutnya yang ketiga, WP pungut atau emotong pajak. Wanita kawin dapat mendaftar atas namanya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jimmy. Jimmy, mohon maaf, ada suaranya. Nomor wajib pajak wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan diri atau identitas pajak dalam hak dan kewajiban perpajakan. Nomor pokok wajib pajak di 15 digit pertama merupakan kode wajib, 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Bintang khususnya Manado. Di sini fungsi NPWP ada 6. Yang pertama untuk mengetahui identitas wajib pajak, yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Yang keempat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP atau surat setoran pajak. Yang kelima, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan dokumen yang diajukan, misalnya dokumen import PIB atau pemberitahuan barang, ada PB atau pemberitahuan ekspor barang. Yang terakhir, setiap WP atau wajib pajak hanya diberikan 1 NPWP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ray Paldi. Kapan mendaftarkan NPWP? Yang pertama yaitu maksimal 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Biasanya perilakunya yaitu WPOP yang pekerjaan bebas menjalankan usaha, dan perilaku yang kedua WP badan. Yang kedua yaitu paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
yang telah melebihi PTKP. Biasanya pelakunya WOP yang menjalankan usaha atau pekerja bebas yang penghasilan itu PTKP. Yang ketiga yaitu sebelum saat terutang PPh. Biasanya pelakunya yaitu WP pemungut atau pemotong pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cantika. Maaf, saya yang bacakan. Saya Serlin Nurafni akan membacakan materi tentang yang wajib dikukuhkan sebagai PKP. Di sini ada dua, yaitu WPOP dan WP Badan, yang memenuhi ketentuan sebagai pengusaha yang dikenakan PPN sesuai UU PPN wajib, Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, di sini ada tujuannya itu untuk mengetahui identitas PKP dan melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Maaf, tadi Zahra dibacain sama aku. Pengukuhan PKP. Yang wajib melaporkan usaha pengusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan, kecuali pengusaha kecil. Yang pertama, ada barang kena pajak di dalam daerah. Yang kedua, jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang ketiga, ada ekspor barang kena pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh waktu melakukan usaha NPPKP. Sebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP, WOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, WP Badan, paling lambat pada akhir masa berikutnya setelah omset lebih dari 600 juta pengusaha kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Regina. Saya Regina Putra Livia. Nah, kapan sih diresponnya jika mendaftar NPWP? Jika berkas diterima lengkap, bisa lanjut mendaftar NPWP dan paling lambat hari kerja berikutnya. Untuk pengukuhan PKP, jika berkas diterima lengkap juga, paling lambat 3 hari kerja berikutnya. Next. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah. Baik, saya Siti Sarah. Penerbitan NPWP dan PKP secara jabatan. NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. WP memenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftar. Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanya. Lalu kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan dikukuhkannya sebagai PKP. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya cukupkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.